Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Oke ya guys, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk bisa cek dulu ke channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silahkan bisa dicek terlebih dahulu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kalau misalnya teman-teman berkaitan dengan Windows 11 ya teman-teman, mungkin teman-teman mengalami suatu masalah ketika teman-teman menggunakan prosesor AMD Ryzen ya, terutama ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kayak contohnya seperti ini nih ya, ketika kita buka Task Manager gitu ya di sini ya guys ya. Nah, mungkin teman-teman merasa kayak RAM-nya tuh memakan memori yang sangat besar sekali gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman kejadian seperti itu ya guys ya, itu sebenarnya memang adalah suatu bug ya, bisa dibilang adalah bug dari Microsoft-nya memang mengakui gitu ya guys ya, bahwa ternyata ada permasalahan dari penggunaan dari L3 Cache yang ada di AMD ya guys ya. Karena kita tahu sendiri lah ya guys ya, bahwa L3 Cache dari AMD ini memang sangat berbeda sekali dengan L3 Cache dari Intel ya guys ya. Beda dari mekanismenya maupun dari memori yang digunakannya, dari mananya, itu benar-benar sangat berbeda sekali ya guys ya, bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman menggunakan AMD, itu benar-benar akan terasa sekali gitu ya beratnya itu di bagian mananya sih, yaitu di disknya maupun di RAM-nya ya guys ya. Karena bisa dibilang L3 Cache-nya dari AMD itu nggak akan kepake sama sekali ya guys ya, karena padahal AMD ini memiliki L3 Cache yang sangat berbeda, yaitu benar-benar individual dan ada gitu ya, sedangkan Intel kan share gitu ya memorinya gitu ya guys ya. Jadi berbedanya dari situ lah ya guys ya. Mungkin teman-teman bakal akan melihat gitu ya, dimana memorinya mungkin kerjanya akan lebih besar, atau bisa dibilang RAM-nya gitu ya, kerjanya lebih kerja berat, dan juga paging filenya ya, bisa dibilang gitu ya guys ya, page pool yang kayak gininya gitu ya guys ya, dan juga cache-nya gitu, mungkin dari harddisknya, atau mungkin teman-teman kalau zaman sekarang sih pastinya pakai SSD gitu ya guys ya, SSD-nya jadi lebih sering kerja dan lain sebagainya, akhirnya menimbulkan bug gitu ya kalau di Windows 11, kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 11 di prosesor AMD Ryzen. Tapi untungnya ya guys ya, sekarang sudah diperbaiki ya guys ya. Oke ya guys, sebelum kita pembahasan kenapa sudah diperbaiki ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin kita akan harus tahu dulu untuk mekanisme dari cara kerjanya L3 Cache-nya dari AMD ya guys ya. Ini saya hanya berbicara secara general ya guys ya, tidak berbicara secara benar-benar mendalam banget ya guys ya, karena mungkin kalau misalnya teman-teman ingin tahu gitu ya secara mendalam, nanti mungkin saya akan buatkan videonya lagi, atau mungkin teman-teman juga udah melihat gitu ya dari video pembahasan-pembahasan di YouTube yang lain gitu ya guys ya. Oke, di sini Zen 2 dan Zen 3 memang layoutnya sangat berbeda ya guys ya, dimana L3 Cache-nya di sini untuk yang Zen 2 gitu ya, berarti Ryzen 3000 series dan juga 2000 series itu seperti ini ya guys ya, bahwa mereka memiliki 32 MB ya guys ya, tapi terpisah ya guys ya, dimana kalau misalnya di sini menggunakan ada 8 core misalnya ya guys ya, di sini ada 8 core ya guys ya. Nah, itu 8 core berarti 4 core menggunakan 16 yang terpisah, dan juga 4 core lain juga menggunakan 16 MB yang terpisah. Sehingga kalau misalnya yang di sini sudah penuh 16 MB-nya, nggak bisa menggunakan yang ini ya guys ya, karena benar-benar ini sangat individual sekali. Nah, akhirnya di Zen 3 diperbaiki lagi ya guys ya, berarti di Ryzen 5000 series gitu ya guys ya, itu benar-benar sudah diperbaiki sehingga semua core-nya itu langsung ke dalam satu L3 Cache ya guys ya, benar-benar L3 Cache yang benar-benar individual dan dimiliki oleh AMD Ryzen saja ya guys ya. Karena kenapa ya guys ya, karena Intel itu bentuknya seperti ini justru ya guys ya. Intel itu dari dulu ya guys ya menggunakan mekanisme L3 Cache-nya tuh yang kayak Zen 3 gini ya guys ya, bisa dibilang kayak gini tuh. Jadi nggak ada terpisah-pisah gitu ya guys, nggak ada pisah-pisah kayak AMD Ryzen yang Zen 2 gitu ya kan. Kalau di Zen 2 ini benar-benar misah, tapi kalau di sini di L3 Cache-nya Intel ini benar-benar disatuin semua. Dan Intel tidak memiliki L3 Cache secara sendiri ya guys ya, karena walaupun dia memiliki sendiri, tapi kerjanya tidak seperti AMD yang benar-benar bisa full benar-benar sendiri ya guys ya. Tapi di Intel ya guys ya, ini terutama Intel Haswell ya guys ya. Ya sebenarnya untuk Intel sekarang juga sebenarnya hampir mirip gitu ya guys ya. Oke. Nah, di sini L3 Cache-nya nih benar-benar share ya guys ya, bisa dibilang share dengan apa ya, bisa dibilang dengan RAM, terus bahkan dengan SSD dan yang seperti itu ya guys ya. Jadi bisa dibilang di sini L3 Cache-nya itu benar-benar share dan tidak memiliki individual. Itulah bedanya Intel dengan AMD. Dimana L3 Cache ini kan kita tahu sendiri lah ya guys, bahwa di AMD ini benar-benar bisa dibilang kerjanya
terpisah gitu ya guys ya, bener-bener diatur oleh AMD-nya sendiri, oleh prosesornya. Sedangkan kalau di sini bisa diatur oleh RAM dan juga SSD-nya ya guys ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa kalau misalnya teman-teman menggunakan AMD dan menggunakan Windows 11 sebelum di-update ke kumulatif update KB 505 berapa gitu ya guys ya, di sini nih ya guys ya. Oke, di pojok kiri atas ini ya guys ya. Oke, sebelum itu L3 Cache yang ada di AMD ini nggak akan kepake sama sekali ya guys ya. Itulah ya guys ya, makanya kenapa banyak orang yang mengeluhkan gitu ya guys ya menggunakan AMD ketika update ke Windows 11, karena L3 Cache-nya nggak kepake sama sekali, sehingga memorinya jadi leak dan juga performanya jadi turun ya guys ya dari si prosesornya. Itulah ya guys yang jadi poin pentingnya gitu ya guys ya. Sedangkan kalau di Intel sedikit no problem, karena kenapa? Karena L3 Cache-nya kan share bentuknya, tidak seperti AMD yang benar-benar individual dan dimiliki oleh AMD-nya sendiri gitu ya guys ya. Kalau Intel kan dimiliki oleh share, kayak gitulah ya guys ya. Jadi intinya seperti itu ya guys ya, kenapa kok di AMD malah lebih masalah daripada di Intel, seperti itu. Oke, tapi kabar baiknya ya guys ya, sekarang di Windows 11 sudah mendapatkan update yang diberi nama ini ya guys ya, kumulatif update ya guys ya. Ini dirilis tanggal 21 Oktober, berarti harusnya sudah, teman-teman juga harusnya sudah dapat gitu ya guys ya, yaitu KB 5006746. Ini merupakan perbaikan kumulatif update yang sampai detik ini ya guys ya, yang paling besar dilakukan oleh Microsoft kepada Windows 11. Karena yang paling penting adalah ini ya guys ya. Oke, improvement dan fixnya, yaitu adalah addresses L3 caching issue ya, bisa dibilang jadi L3 cache yang tadi yang sudah ada, yang sudah dijelaskan tadi, itu akhirnya bisa berfungsi secara maksimal kembali ya guys ya di AMD Ryzen processor. Jadi teman-teman yang menggunakan Intel atau kalau Intel mungkin nggak jadi masalah ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan AMD Ryzen itu sudah tidak menjadi permasalahan lagi ya guys ya untuk sekarang ya guys ya. Jadi alhamdulillah ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengupgrade ke Windows 11 untuk khususnya untuk AMD Ryzen, itu sudah tidak menjadi masalah lagi ya guys ya. Oke, seperti itu ya guys ya. Sekaligus juga menjawab ya guys ya, mengapa kok prosesor jadul itu malah nggak masalah diinstal di Windows 11 daripada prosesor yang baru ya guys ya. Ya jawabannya karena ini ya guys ya, karena prosesor jadul tuh rata-rata masih share ya guys ya L3 cache-nya. Sedangkan kalau prosesor yang baru terutama AMD Ryzen itu L3 cache-nya bener-bener udah sendiri ya guys ya, bisa dibilang sudah dimiliki oleh si prosesornya ya guys ya. Jadi kayak gitu lah ya guys ya. Makanya kenapa kok AMD banyak keluhannya ketika menggunakan Windows 11, seperti itu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk pembahasan kali ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga bisa berkembang ya guys ya. Kalau misalnya ada yang salah kata dari saya juga, silahkan bisa kritik aja di kolom komentar ya guys ya, atau mungkin bisa koreksi juga nggak apa-apa lah ya guys ya, bebas kok ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya satu lagi, yaitu adalah Nanscreen ya guys ya, bisa dicek dulu lah ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.